Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kajian di malam hari ini kita fokuskan tentang Ramadan. Walaupun mungkin sebagian kita sering mendengar dari saya sendiri atau dari ustadz-ustadz yang lainnya, tetapi fadzakir inna fa'ati dzikra. Setiap peringatan itu pasti ada manfaatnya, karena mengulang-ulang sesuatu yang sudah dipahami itu juga bisa kembali menyegarkan ingatan kita untuk lebih mantap lagi pengetahuan kita dan lebih bisa diingatkan kembali. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa Ramadan adalah syahru al-intisar. Ramadan itu hakikatnya bulan kemenangan. Kemenangan bagi kita sebagai kaum muslimin akan musuh-musuh yang selama ini berusaha untuk mencelakakan kita. Kita tahu bahwa musuh manusia itu terbagi menjadi 3 musuh, dan 3-tiganya bahaya. Pertama, hawa nafsu. Ini musuh yang paling berat, itu adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini tidak bisa dibuang, hanya bisa ditekan. Kemudian yang kedua, asyaitan. Ini juga tak kalah beratnya musuh kita dari syaitan, yang sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan sudah berjanji untuk menyesatkan anak Adam sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian yang ketiga, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Mereka tidak akan redha dengan kita sampai kita ikut ajaran mereka. Lah 3 musuh utama ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan bisa kita kalahkan. Makanya Ramadan itu diistilahkan syahrul intisar, bulan kemenangan. Baik, kita akan rinci dari segi mana kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita ini. Yang pertama, hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah perkara yang sudah memang Allah tentukan pada setiap manusia itu memiliki hawa nafsu. Dan Allah mengatakan wa inna nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kita itu untuk melakukan keburukan. Makanya kenapa kemudian kita senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu inilah yang menjadikan kita tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ada sebuah hadis, walaupun sebagian ulama melemahkan hadis ini, tapi dicantumkan dalam kitab Arba'in Nawawi kalau tidak salah, di mana Rasul mengatakan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku diperintah dengannya. Artinya menundukkan hawa nafsu supaya mengikuti syariat, gitu maksudnya.
Karena memang menundukkan hawa nafsu itu bukan perkara mudah, tapi sulit sekali. Karena sulitnya menundukkan hawa nafsu, sampai-sampai kita disuruh berlindung dalam surah yang sangat pendek yang pernah kita bahas di sini, Suratun Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian min syarri qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sampai kita berlindung dari 3 nama Allah karena bahayanya hawa nafsu. Lah Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang hawa nafsu ini melahirkan syahwat. Lain dengan syaitan. Kalau syaitan itu melahirkan syubhat. Apa bedanya syahwat dengan syubhat itu? Sudah sering saya katakan untuk mempermudah definisi. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam turun dari sorga itu disebabkan dosa syahwat. Tapi iblis diusir dari sorga itu disebabkan dosa syubhat. Ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah untuk menikmati segala sesuatu yang ada di sorga, maka Allah katakan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekat-dekat satu pohon ini. Semua pohon di sorga silahkan kau nikmati buahnya, tapi tolong pohon ini jangan didekati. Sebab kalau dekat nanti penasaran, kalau penasaran pengen pula kan itu. Tetapi kemudian dengan kepiawaian iblis akhirnya memberikan was-was kepada Adam. Lambat laun Adam terkena was-was iblis. Akhirnya mulai mendekati pohon itu. Kemudian penasaran, akhirnya memakan. Dan sebab memakan itulah Adam diusir dari surga. Makan itu syahwat, disebut syahwat perut. Di antara syahwat perut ya makan, minum, itulah syahwat. Nah sebab itulah Adam diturunkan dari sorga. Berarti dosa Adam itu karena syahwat, mengikuti syahwat perutnya. Kata Allah jangan makan, malah makan. Nah itu ya, berarti Adam itu turun dari sorga disebabkan dosa syahwat. Beda dengan iblis. Kalau iblis diusir dari sorga bukan syahwat, karena iblis tidak memakan buah larangan, dia yang nyuruh makan. Dosa iblis itu karena ketika disuruh oleh Allah untuk sujud tak mau sujud. Ngeles pula dia mengatakan kepada Allah, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, saya kan lebih baik daripada Adam. Masa yang lebih baik sujud kepada yang tidak baik? Saya diciptakan dari api, dan api lebih dekat dengan cahaya, artinya aku dekat dengan malaikat. Tapi tanah jauh dengan cahaya. Berarti aku lebih baik dibandingkan Adam secara ciptaan, karena kau ciptakan aku dari api, dan api dekat dengan cahaya, artinya kami dekat dengan malaikat. Beda dengan Adam. Itu syubhat kepala iblis, mengatakan api lebih baik dibandingkan tanah. Ini syubhat kan gitu. Syubhat itu kerancauan dalam otak gitu ya. Padahal belum tentu api itu lebih baik dibandingkan tanah. Justru sebaliknya, tanah itu lebih baik dibandingkan api kan. Kita lihat bumi ini tanah. Di atas bumi ini terbangun masjid-masjid, rumah-rumah, kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh di atas tanah. Lah api ini apa kerjanya kalau nggak bakar-bakar? Bakar sampah kan itu ya. Api cuma bakar aja, nggak ada lagi. Bangun rumah di atas api terbakar. Ya. Manusia jalan di atas api terbakar, nggak ada lagi. Fungsi api itu cuma bakar-bakar aja. Tapi iblis karena syubhat di kepalanya, dia rancau dia, dikiranya api lebih baik, padahal tanah lebih baik. Nah, itu disebut syubhat namanya. Karena dia ada syubhat di kepalanya, tidak mau sujud. Akhirnya sebab tidak mau sujud itulah Allah mengatakan fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau dari sorga, kau terkutuk. Gitu ya. Berarti dari sini kita bisa bedakan mana syahwat, mana syubhat. Dosa Adam syahwat, dosa iblis syubhat.
Dosa Adam syahwat karena timbul dari hawa nafsu. Dosa iblis syubhat karena dari otaknya si iblis ini. Makanya bahaya dosa syubhat dan syahwat ini. Kenapa? Kalau syubhat merusak agama, kalau syahwat merusak akhlak. Ya. Sekali lagi, kalau syubhat itu merusak agama dan keyakinan kita, kalau syahwat itu merusak akhlak. Makanya lihat orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam Islam itu, dari kalangan ahli bidah dan yang lainnya, itu karena ada syubhat di kepalanya, merasa ini adalah baik, padahal tidak ada contohnya kan. Nah, itu disebut syubhat. Ini kan baik, ini kan baik, ini kan baik. Betul, tidak semua yang baik itu benar, tapi semua yang benar itu pasti baik, itu maksudnya. Lain dengan orang syahwat, itu merusak akhlak. Karena kalau orang kemudian mengikuti syahwatnya, syahwat perutnya, syahwat kemaluannya, syahwat pandangannya, akan rusak akhlaknya tuh. Jadi pezina, pencuri, pemabuk dan begitu seterusnya kan itu. Lah, di antara puncak syahwat itu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, itu ada 4. Puncak daripada syahwat manusia itu ada 4. Inilah yang menghalangi manusia dari ketaatan kepada Allah, dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, fudulul kalam, banyak ngomong. Orang banyak ngomong itu hakikatnya sedang mengikuti syahwat mulutnya. Kalau orang banyak ngomong, bahasa kasarnya mulutnya mulut ember atau mulut baskom gitu ya. Kan istilahnya itu ember itu. Maksudnya bukan ember orang, yang mulutnya mulut ember maksudnya. Ngomong aja nggak jelas, cerewet gitu ya. Kadang-kadang ketika orang banyak ngomong, ikhwan, tak sadar kadang-kadang omongannya ini entah nyakiti orang, entah ghibah, entah namimah, entah macam-macam orang ngomong tuh. Makanya dalam Islam itu kita dilarang untuk banyak ngomong. Kata Rasul, falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan kalimat yang santun, kalau tidak bisa diam. Disuruh diam kita, kalau bisa ngomong silahkan, tapi yang santun. Tapi kalau tidak bisa ngomong santun, diam sajalah, itu lebih selamat. Makanya Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang santun, kalau tidak bisa diam. Kemudian yang kedua, fudulu at-ta'am, banyak makan, banyak minum. Itu juga termasuk syahwat yang paling bahaya. Karena kalau orang terlampau banyak makan, banyak minum, orang itu dibawa malas. Malas-malasnya. Antum tahu ular sawah? Kalau habis makan ngapain ular sawah itu? Tidur dia, kan gitu ya. Jangan jadi ular sawah, kan gitu ya. Karena orang kalau sudah kenyang, bawaannya ngantuk, apalagi punya gula, tambah lagi. Ya. Udah nguap-nguap saja dia. Dan kalau sudah ngantuk tuh malas segalanya. Apalagi Ramadan. Antum nih sudah lapar-lapar nih satu hari kan, dari pagi siang nahan lapar tuh kan. Sore sudah sibuk keliling di pasar kaget, semua dibeli. Semua gorengan yang digoreng dibeli, semua rebusan yang direbus dibeli gitu ya. Semua minuman yang diracik dibeli. Kemudian waktu buka semua dihantam. Itu alamat tuh tarawihnya malas. Jangankan tarawih, maghrib saja malas. Apalagi yang namboh habis isya nambah. Nambah lagi nih. Habis nambah lagi tarawih, nggak jadi, nguap-nguap antum. Yang disalahkan imam, panjangan katanya. Bukan kepanjangan, antum yang ngantuk kan gitu ya. Enak kali imam disalahkan itu. Sebab kalau bawaan lapar itu semangat ya. Semangat segalanya kalau orang lapar itu. Ya, itu Ramadan kalau udah banyak makan, banyak minum udah masalah. Makanya itu bagian daripada syahwat yang menghalangi orang ibadah itu, karena terlampau banyak makan, terlampau banyak minum. Apalagi sampai tidak disaring makan minumnya, entah yang halal, entah yang haram, main masuk aja ya. Kemudian yang ketiga, kathratun naum, banyak tidur. Banyak tidur itu bahaya. Karena banyak tidur itu belum tentu orang itu
bisa menyegarkan badan? Tidak tentu. Coba lihat hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bicara tentang orang yang tidur malam, setan itu kan datang, kemudian mengikat tengkunya 3 ikatan. Setiap diikat, setan akan mengatakan, tidurlah, malam masih panjang. Kata Nabi SAW, kalau dia terbangun sebelum subuh, kemudian berdoa, doa selepas tidur, maka hilang 1 ikatan. Kalau dia wudu, hilang 2 ikatan. Kalau dia solat, hilang 3 ikatan. Dan pagi harinya, kata Rasulullah, menjadi thayyibun nafsi, nasyatun thayyibun nafsi, sara nasyatan thayyiban nafsi. Kata Nabi SAW, maka dia menjadi orang yang paling semangat di pagi harinya, dan jiwanya akan tenang, akan baik. Tidak ada masalah yang menjadikan dia rungsek pikirannya. Padahal kurang tidur tuh. Kalau antum bangun jam 3:30 atau jam 3, maknanya kan kurang tidur. Tetapi walaupun kurang tidur, karena kita sudah melepaskan ikatan setan, makanya di pagi hari, orang yang malamnya tahajud itu, pasti di pagi hari dia akan semangat hidupnya. Padahal kurang tidur tuh. Tapi ada yang kemudian sudah malam tidur sampai subuh lanjut lagi tidur sampai jam 10, itu bangun tuh lemes semua, kawan. Coba saja, orang kalau banyak tidur itu bukan makin semangat itu ya, makin stres, makin pegal semuanya. Karena memang tidur itu bagian daripada syahwat. Orang yang banyak tidur itu akan banyak hal-hal yang ditinggalkan, yang harusnya dia lakukan karena tidur banyak ditinggalkan. Karena tidur kan kita tidak tahu berapa jam tuh. Pamannya tidur ini 4 jam nih, yang harusnya 4 jam ketika antum terjaga, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa apa. Tapi karena tidur ya lewat semuanya tuh. Jangankan urusan ibadah, urusan dunia saja bisa lewat gara-gara tidur itu. Makanya banyak tidur itu bagian daripada syahwat. Kemudian apalagi kathratus suhbah, terlampau banyak bergaul, ya. Jalan sana, janjian di sini, rapat di sana, nongkrong di sana, nongkrong di sini. Habislah waktu itu hanya untuk nongkrong, ngobrol sana sini. Itu ngikuti syahwat. Dan semua akan ditanya soal waktu yang dihabiskan itu. Lah, saya ingin katakan bahwa puncak atau 4 puncak syahwat ini, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala, itu bisa dikalahkan dengan puasa. Karena orang yang puasa itu malas ngomong. Kalau ada orang puasa banyak ngomong, curiga ini, jangan-jangan dia minum tuh. Jangan-jangan dia minum. Karena umumnya orang puasa itu banyak diam. Orang puasa itu, sales pun minta cuti kalau Ramadan, takut batal. Jadwal ustad aja dikurangi kalau siang. Kan itu karena haus. Ya. Sempat lupa ustaz itu ada aqua di depan, disantap dia. Kan itu. Karena orang puasa itu malas bicara. Sekali lagi karena takut haus. Nah, ini bisa ditekan tuh syahwat ngomongnya tuh. Kemudian yang kedua, banyak makan, banyak minum. Orang puasa tidak mungkin makan, nggak mungkin minum. Ya, makanya orang yang puasa itu kenapa disebut puasa? Karena al-imsak anil muftirat. Dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Salah satunya adalah makan dan minum. Artinya dengan puasa orang terhindar dari syahwat makan, syahwat minum. Karena nggak makan nggak minum orang puasa itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, syahwat tidur. Orang puasa itu lapar bawaannya, dan orang lapar biasanya susah tidur. Cuman aneh, ya, di zaman sekarang orang puasa dia pula yang banyak tidurnya. Nggak tahu. Kononnya mau menyingkat puasa katanya. Jadi kalau tidur habis subuh, bangun itu zuhur, jadi puasanya mulai jam 1 sampai jam 6. Kan tersingkat tuh puasanya. Atau yang lebih parah lagi, kalau habis subuh tidur lagi tuh, habis tidur subuh zuhur ini tidur lagi, estafet, bangun asar. Ya, berarti puasanya dari jam 4 ke jam 6 saja, 2 jam aja. Jam 4 dah sibuk ke pasar kaget itu. Ya. Nah, itu katanya ada yang mengatakan bahwa tidur itu menyingkat puasa. Kemudian bawa-bawa hadis lemah pula. Tidurnya orang puasa itu ibadah, katanya. Tidur aja kan. Ini hadis lemah dibawa-bawa sama antum, tidurnya orang puasa ibadah tuh.
Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi sebenarnya orang puasa itu susah tidur. Kenapa? Kalau seandainya dia normal tidurnya. Kalau malamnya dia tidur normal, ya jam 9, jam 10 sudah tidur. Kemudian jam setengah 4 bangun sahur. Itu siang itu tidak mungkin bisa tidur orang hamba lapar itu. Nggak akan tidur. Makanya ada istilah bahasa di masyarakat itu, saya ini kalau malam nggak makan Ustaz, tidak bisa tidur saya. Kenapa? Lapar. Ya guling sana, guling sini. Tapi kalau sudah makan nggak ada guling-guling lagi tuh. Langsung dap gitu kan, langsung tidur kan. Nggak ada aba-aba lagi, nggak ada ngantuk, langsung ngorok. Ya kan? Artinya bahwa kalau dia tidak menjadikan malam jadi siang, siang jadi malam, insya Allah puasa dia tidak akan dikalahkan dengan tidur. Artinya ada kesempatan bukan hanya untuk ibadah puasa, tapi bisa kita barengi dengan ibadah-ibadah yang lain saat puasa, baca Quran, zikir, sedekah dan yang lainnya ya. Kemudian yang terakhir, kathratus suhbah, banyaknya bergaul dengan manusia. Kalau di luar puasa antum mau jumpa dengan kawan jam berapa saja antum oke kan? Oh jam 11 ketemu di warung A, siap. Jam 1 ketemu di warung B, siap. Jam 4 ketemu di warung ini, siap. Siap semua. Kenapa? Karena nggak ada kepikiran haus lapar. Haus tinggal minum, lapar tinggal makan. Tapi kalau Ramadan antum mau janjian-janjian tuh mikir tuh. Kita ketemu yuk di warung mana? Nggak mungkin bilang di warung lagi puasa kan itu ya. Paling tinggi ya di mana lah kan itu kan. Ya, entah di masjid, entah di apa. Males orang itu. Ya, kalau mau ketemuan itu karena apa? Karena kalau apalagi panas-panas siang-siang mau keluar itu kan malas orang itu. Ya kalau hujan enak lah mendung. Kalau pas panas-panas diajak keluar itu paling malas. Malas lah. Nanti aja lah, nanti malam aja kita ketemu. Kan biasa orang kayak gitu kan. Artinya kathratus suhbah, yang di luar Ramadan bisa kita berjumpa dengan siapapun, ngobrol dengan siapapun. Kalau Ramadan itu terbatasi itu. Karena takut batal. Lah dari sini kita tahu bahwa syahwat-syahwat ini bisa dikalahkan dengan puasa sebenarnya. Dari sinilah makanya puasa itu syahrul intisar, bulan di mana kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Karena orang yang berpuasa itu hawa nafsu bisa dikuasai, tapi orang yang tidak puasa hawa nafsu yang menguasainya. Ini yang pertama. Kemudian musuh yang kedua adalah syaitan. Ini juga berat musuh setan ini. Karena sejak diciptakan Adam alaihissalam, kemudian setan tidak mau sujud kepada Adam, akhirnya Allah kutuk. Sejak itulah permusuhan Adam. Artinya setan sudah menabuh generang perangnya itu sejak itu sampai kiamat. Makanya setiap bayi yang lahir itu ditusuk tuh sama setan itu lambung kirinya, seolah-olah mengatakan saya musuhmu loh kan itu. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada bayi dilahirkan kecuali menangis. Kenapa bayi menangis coba? Itu karena ditusuk lembungnya itu sama setan. Tapi tidak memadaratkan bayi. Itu hanya setan memberi tanda saja, sinyal bahwa ngasih tahu bayi, akulah musuhmu, gitu maksudnya. Sambil ditusuk, aku musuhmu. Nangis dia. Ya. Makanya dari bayi saja setan tuh udah mulai tuh buat gara-gara tuh. Udah mulai nusuk-nusuk lambung tuh. Supaya tahu bahwa aku musuh dia. Lah, yang namanya setan itu musuh abadi kita. Yang namanya musuh abadi akan seterusnya menyesatkan Bani Adam. Bahkan ikhwatul, lihat bagaimana sumpahnya iblis di hadapan Allah coba. Dia mengatakan apa? Wa bi izzatika la ughwiyannakum ajmain. Bi izzatika la ughwiyannakum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Rabb, akan kusesatkan semua anak Adam. Target iblis itu bukan 1-2 orang, semua anak Adam kalau bisa sesat. Nah, itulah targetnya. Ya. Bukan iblis mengatakan akan kusesatkan 10 orang saja. Enggak, semua. Bayangkan, itu sumpahnya iblis loh. Targetnya kalau bisa semua anak Adam tercapai. 99% tercapai. Bukan 10%. 99% tercapai. Berdasarkan hadis Nabi SAW ketika Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam akhrij bi'than nar. Wahai Adam, keluarkan dari utusanmu, dari keturunanmu utusan-utusan neraka.
Wahai Adam, keluarkan dari anak turunanmu yang merupakan utusan-utusan neraka, katanya. Adam heran, maksudnya apa? Wa ma bi'san nar. Apa utusan-utusan neraka itu, wahai Rabb? Kata Allah, keluarkan dari turunanmu dari 1000 orang 999 masukkan ke neraka, 1 masukkan ke surga. Lihat, kata Allah kepada Adam, keluarkan dari turunanmu dari setiap 1000 orang 999 masukkan ke neraka, 1 masukkan ke surga. Jadi bandingan penduduk neraka dengan surga itu, dari umat, dari turunan Adam alaihi salam itu, dari 1000 orang yang 1 saja masuk surga, 999 itu masuk neraka. Kenapa bisa masuk neraka? Artinya target iblis itu tercapai kan, 99% kan? Karena inti tujuan iblis itu memasukkan orang-orang Bani Adam ke neraka jadi pengikut dia. Dan ada yang mengatakan bahwa hadis ini bicara tentang Ya'juj wa Ma'juj. Dari 1000 orang 999 Ya'juj dan Ma'juj masuk neraka, dan 1 dari kalian masuk surga. Artinya bahwa iblis itu akan terus melancarkan dengan berbagai macam upaya dan dengan berbagai macam cara menyesatkan Bani Adam. Dari mulai disuruh syirik, menyekutukan Allah. Kalau tidak bisa, turun dari syirik ke bid'ah. Kalau tidak bisa bid'ah, turun ke melakukan dosa besar. Kalau tidak bisa melakukan dosa besar, turun ke melakukan dosa kecil. Kalau tidak bisa juga disuruh dosa kecil, maka iblis akan menyuruh untuk menyibukkan dengan perkara-perkara mubah supaya lupa dari ibadah. Kalau tidak bisa juga disuruhnya ibadah, tetapi disuruh meninggalkan yang afdol, melakukan yang tidak afdol. Coba bayangkan tuh, itu namanya khutuwat namanya ya, langkah-langkah setan itu menggoda Bani Adam itu, mulai dari syirik, di bawahnya bid'ah, di bawahnya dosa besar, di bawahnya dosa kecil, di bawahnya perkara-perkara mubah, di bawahnya perkara afdol ditinggalkan, perkara yang tidak afdol dilakukan. Luar biasa kan? Ini namanya khutuwat syaitan itu, langkah setapak gimana caranya anak Adam ini sesat. Lah iblis itu yang sedemikian luar biasanya itu menggoda Bani Adam, di bulan Ramadan bisa kita kalahkan. Bisa kita kalahkan. Kenapa? Karena semata-mata masuk hari pertama Ramadan saja, malam pertama malam Ramadan, apa kata Rasulullah? Idza ja'akum Ramadan futihat abwabu al-jannah wa ghuliqat abwabu niran wa sufidati syaitan. Apabila datang kepada kalian bulan Ramadan, dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka, setan pula diborgol, diikat. Baik secara hakikat diikat atau secara majas. Maksudnya secara hakikatnya memang betul-betul diikat gitu ya, atau secara majas, saking banyaknya orang yang beramal soleh, kikuk setan tidak bisa goda lagi. Tapi makna dua-duanya disesuaikan para ulama. Dengan demikian apa? Dengan datangnya bulan Ramadan, setan itu sudah terkalahkan karena sudah terikat dengan sendirinya. Ditambah-tambah Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran, dan setan itu paling tidak suka dengan Quran. Makanya Rasul mengatakan, apabila anda membaca surah Al-Baqarah di rumah, setan akan lari itu dari rumah kita. Hanya semata-mata baca surah Al-Baqarah, setan lari. Ditambah-tambah orang yang membaca surah Al-Baqarah itu dia berpuasa, karena puasa itu menekan darah ya. Tapi orang yang tidak berpuasa, tekanan darah tingginya dia akan lancar. Tapi kalau orang berpuasa, darah akan tertekan tuh. Karena darah itu ada hubung kait dengan makan dan minum. Kalau orang makan kan terpompa jantungnya sehingga lancar gitu ya, tekanan darahnya tinggi. Tapi kalau puasa ini melemah tekanannya. Dan setan itu masuk dari jalan darah manusia. Ketika dia puasa, tertekan tuh setan di situ. Ya. Jadi setan itu bisa dikalahkan dengan cara baca Quran di bulan Ramadan, dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Dan setan juga tidak suka dengan orang yang zikir. Ya. Orang berzikir itu tidak akan diganggu setan.
Dan di bulan Ramadan itu syahrul dzikri, bulan orang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setan bisa dilawan, apalagi sekali lagi dengan Ramadan sendiri setan sudah diikat. Makanya sering saya katakan, antum kalau kelahi, yang satu musuhnya diikat di tiang listrik, yang satu pula liar tadi ikat. Kemudian antum suruh mukul, kira-kira mana yang antum senang mukul tuh? Yang di tiang listrik lah antum senang mukul yang diikat. Artinya musuh yang diikat itu lebih mudah dilawan dibandingkan musuh yang tidak terikat. Lah setan itu terikat di bulan Ramadan sehingga mudah untuk dilawan. Dari sini kita tahu bahwa Ramadan bisa kita kalahkan syaitan. Ini yang kedua. Yang ketiga, musuh yang terberat juga selain hawa nafsu syaitan adalah orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu wali-wali syaitan yang ada di bumi. Mereka adalah corong-corongnya syaitan yang ada di bumi. Makanya Allah mengatakan, lan tardha anka walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha selamanya orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian ikut agama mereka. Makanya dengan berbagai macam cara dan upaya orang kafir itu menyerang kaum muslimin dari berbagai macam arah. Tetapi Ramadan bisa kita kalahkan mereka. Kita lihat sejarah sedikit. Di dalam surah An-Nasr, harusnya malam ini memang membahas surah An-Nasr, ya kan, kemarin surah Al-Masad. Setelah Al-Masad kan An-Nasr, ya nggak apa-apa. Ya, malam ini sekalian baca tafsir An-Nasr. Allah mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang nasrullah, kemenangan Allah, wal fath, dan fathu Mekah. Lah fathu Mekah ini kan bagian daripada kemenangan perang. Kenapa disebut lagi? Kenapa disendirikan? Bukankah fathu Mekah itu bagian daripada kemenangan? Kan cukup idza jaa nasrullah titik sampai di sini, termasuk fathu Mekah di dalamnya kan? Kenapa mesti diulang? Ya, bukankah fathu Mekah juga bagian kemenangan? Karena fathu Mekah ini memang kemenangan dalam perang. Tapi fathu Mekah ini adalah kemenangan yang sangat besar. Sampai Allah mengatakan, inna fatahna laka fathan mubina. Ini kemenangan yang nyata, kemenangan yang agung itu adalah ketika pembebasan fathu Mekah. Kapan terjadinya fathu Mekah itu? Terjadinya fathu Mekah itu di bulan Ramadan. Jadi ketika Nabi SAW hendak umrah, yang disebut dengan umrah Hudaybiyah namanya, itu umrah perdana Nabi. Udah lama nggak ke Mekah, pengen umrah. Berangkat Nabi. Sampai di Mekah tidak boleh masuk. Akhirnya diancam kalau masuk perang kita. Maka Rasulullah SAW karena memang datang bukan untuk perang, ya tidak membawa pasukan banyak dan tidak membawa peralatan perang yang cukup memadai. Makanya Rasul mengalah dan coba melobi. Diutusnya Utsman ibn Affan supaya melobi bahwa kedatangan mereka bukan perang, kedatangan mereka ingin umrah. Tapi akhirnya Utsman pun disembunyikan dan diisukan Utsman dibunuh. Padahal tidak dibunuh, cuma diisukan Utsman terbunuh. Maka Nabi SAW kemudian membaiat semua pasukan umrah itu yang disebut dengan Bai'atu Ridwan. Bai'ah Aqabah, Bai'atu Ridwan, bai'ah di bawah pohon atas darah Utsman bin Affan. Tetapi kemudian tidak terjadi perang sih. Berakhir dengan perjanjian Hudaybiyah. Walaupun bulir-bulirnya kesepakatannya merugikan kaum muslimin, tetapi Rasul melihat ke depan, bukan melihat hari itu. Sehingga ketika perjanjian Hudaybiyah kan diantara bulir kesepakatannya untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun. Quraisy tidak boleh menyerang Nabi, Nabi juga tidak boleh menyerang Quraisy. Ya, baik yang dagang ke Syam atau yang pulang dari Syam tidak boleh diserang. Akhirnya Rasul punya kesempatan untuk berdakwah, mengirim surat ke negara-negara. Seperti mengirim surat ke Kisra, ke Kaisar, ke Najasyi, ngajak kabilah-kabilah sekitar Madinah beriman kan. Ada kesempatan, karena sudah tidak disibukkan lagi melawan orang-orang Quraisy. Lah masalahnya dalam kesepakatan itu ada kalimat, siapapun yang bergabung dari kabilah-kabilah Arab silahkan, mau gabung sama Rasul silahkan, mau gabung sama orang-orang Quraisy silahkan. Lah kebetulan ada dua kabilah yang sejak jahiliyah itu bertengkar, berselisih, namanya kabilah Khuza'ah dan Bakar. Kabilah Bakar ikut Quraisy, kabilah Khuza'ah ikut Rasulullah.
Rupanya dua kabilah ini, karena sejak zaman jahiliyah saling perang, kabilah Bakar ini tiba-tiba melancarkan penyerangan tengah malam. Tiba-tiba diserang Huza'ah oleh Bani Bakar ini. Banyak yang mati. Dan ini sudah menyalahi perjanjian Hudaybiyah. Kan tidak boleh saling nyerang. Kok malah Bani Bakar menyerang Huza'ah? Makanya orang Huza'ah ini pimpinannya langsung pergi ke Madinah, ngomong sama Nabi bahwa mereka sudah mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Maka Rasul bangkit dan mengatakan, Nusir, kau akan ditolong katanya. Tenang saja. Dari situlah maka Rasul menyiapkan pasukan besar, kemudian membawa ke Mekah untuk menyerang Mekah, yang disebut dalam sejarah sebagai Fathu Mekah. Karena orang-orang Mekah sudah berkhianat kepada bulir-bulir perjanjian itu. Akhirnya kemudian diserang sama Nabi. Ketika itu orang-orang Arab menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama siap menghadapi, kelompok yang kedua tidak siap menghadapi. Justru mereka akan melihat kalau memang Muhammad itu benar, lihat Muhammad akan menyerang Ka'bah. Kalau memang dia tidak benar, bukan seorang nabi, pasti akan datang burung ababil sebagaimana Abroha dulu diserang, pasti dia akan diserang juga katanya. Setelah Rasul membebaskan kota Mekah, tidak ada burung ababil datang. Tidak ada burung ababil yang menyerang Rasul seperti menyerang Abroha kan. Berarti dari situ yakin bahwa dia seorang nabi. Sejak itulah banyak kabilah-kabilah masuk Islam. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sendirikan tentang Fathu Mekah dalam surah An-Nasr ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa dampak Fathu Mekah itu besar? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sebab setelah Fathu Mekah itu kau lihat banyak orang-orang yang masuk Islam berbondong-bondong dari semua kabilah. Menunjukkan bahwa Fathu Mekah ini bukan kemenangan biasa, tapi kemenangan besar, karena dampaknya banyak orang masuk Islam gitu maksudnya. Dan Fathu Mekah itu terjadi di bulan Ramadan, ya kan? Lihat Allah menangkan. Adapun idza jaa nasrullah, pertolongan Allah, maksudnya apa pertolongan Allah di sini? Maksudnya Badar. Dan Badar juga sama terjadi di tanggal 17 bulan Ramadan. Jadi dua peperangan sejarah ini terjadi di bulan Ramadan, baik perang Badar ataupun Fathu Mekah. Kalau perang Badar jelas diabadikan kisahnya dalam Al-Quran di beberapa surah seperti Al-Imran dan juga Al-Anfal gitu kan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perang besar Badar ini, walaupun pasukannya tidak banyak, hanya 314 orang melawan 1000 orang. Tapi momen perang Badar ini diabadikan karena perang ini disebut Yaumul Talqal Jam'an. Perang di mana dua kekuatan berjumpa, dan Allah katakan Yaumul Furqan, hari di mana Allah hendak membedakan mana Hizbullah dan Hizbus Syaitan, mana kelompok Allah dan kelompok syaitan, mana hak dan yang batil. Dibedakan tuh di situ. Makanya di malam hari ketika Nabi SAW hendak perang besoknya itu, sempat Rasul khawatir. Kenapa? Pasukan tak banyak, 314 orang. Persenjataan tak cukup, tidak punya pula pengalaman perang, nggak pernah perang sebelumnya masalahnya. Ya. Sementara tentara musyrik ini 1000 lebih dengan pasukan perang yang lengkap, dengan senjata yang lengkap, dengan kuda yang lengkap. Ini berat nih. Makanya Nabi berdoa di malam itu dan mengatakan, Allahumma intahlik hadil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, habislah kami. Kau tidak akan ada lagi yang nyembah di permukaan bumi katanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar keinginan Rasul. Malam itu ditunjukkan 1000 malaikat turun. Sehingga Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, absyir ya Abu Bakar, bahagialah wahai Abu Bakar, malam ini lihat Allah turunkan 1000 malaikat. Keesokan harinya Allah tambah lagi 3000 malaikat. Ketika betul-betul perang berkecamuk, Allah tambah 5000 malaikat bi khamsati alafin milal malaikati murdifin. Allah turunkan 5000 malaikat dipimpin Jibril. Bayangkan, yang tadinya 1000 lebih lawan 314, sekarang terbalik, pasukan kaum muslimin lebih banyak. Berarti 5000 malaikat plus 314 orang lawan 1000. Ya siapa yang menang lawan tentara malaikat? Gak akan ada yang menang lah. Makanya perang ini perang kemenangan. Kenapa? Karena sebelum perang Rasul sudah diberi wahyu tentang kematian-kematian para pembesar Quraisy. Bahkan letak di mana matinya Rasul dikasih tahu. Nih Abu Jahal sebelah sini mati. Nih Umayyah sebelah sini. Nih Walid sebelah sini. Nih Uqbah sebelah sini.
Ditunjukkan tempat-tempat matinya tuh sebelum terjadi peperangan tuh. Ya. Makanya ketika betul-betul terjadi peperangan, betul Abu Jahal sebelah situ matinya. Ini sebelah sini, ini sebelah sini, ini sebelah sini. Subhanallah, apa enggak fenomenal perang Badar itu? Sampai letak-letak kematiannya Allah kasih tahu. Bukan hanya turun malaikat saja, sampai kematian tokoh-tokoh Quraisy itu habis di perang Badar. Kenapa? Karena semua tokohnya terlibat masalahnya. Yang selamat itu Abi Sufyan saja, nasib baik dia tidak mati. Ya. Makanya kenapa disebut perang luar biasa perang Badar itu? Karena membinasakan semua tokoh-tokoh besar Quraisy yang selama Rasul 13 tahun berdakwah di kota Mekah, mereka lah provokatornya dan mereka lah eksekutornya. Ya, sehingga Allah balas di perang Badar. Dan perang Badar itu terjadi kapan? 17 Ramadan. Nah, bayangkan kan? Dua perang besar ini mengalahkan musuh-musuhnya. Dan tidak ada dalam sejarah Islam perang yang dilakukan di bulan Ramadan kala. Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis kapan? Ramadan. Menang. Ya. Karena Ramadan itu adalah syahrul intisar, bulan kemenangan. Yang ingin saya katakan, kenapa saya ingin satu poin ini saya perpanjang? Karena bulan Ramadan adalah bulan kemenangan. Karena jihadnya kaum muslimin, maka jangan pernah malas di bulan Ramadan. Kalau dulu para sahabat perang di bulan Ramadan, perang melawan setan, melawan hawa nafsu, bahkan melawan musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, berarti kan semangat tuh. Sampai Ramadan mereka sedang puasa loh. Perang Badar itu para sahabat puasa, tapi mereka dimenangkan gitu ya. Saat puasa dimenangkan, saat puasa berjihad. Harusnya kita juga saat puasa kita tidak perang kan, cuman kita melawan hawa nafsu dan setan saja. Makanya beristihadlah di bulan Ramadan. Saat puasa itu perbanyak ibadah yang lainnya. Ini enggak, saat puasa loyo. Jihadnya enggak ada. Padahal setan sudah diikat loh ya. Pintu surga sudah dibuka, pintu neraka ditutup. Coba bayangkan, setan diborgol, pintu langit dibuka. Kok masih malas nih, gimana ceritanya? Ya memang itu malas bawaan sebelum Ramadan itu. Memang antum udah malas, ya malas aja, mau masuk bulan mana saja tetap malas gitu. Pada Ramadan itu bulan pertolongan. Semangatlah, berbahagialah di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira satu poin saja ya. Bulan Ramadan, bulan kemenangan. Silakan sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.